Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani.
Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Harapan-Mu ada bagi setiap kami. Hadirat-Mu penuh bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh datang ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kau sahabat sejati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Angkat suaramu di hadapan Tuhan lebih. Katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kamu. Mari lebih lagi angkat suaramu. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kamu. Saya minta jemaat Tuhan saja katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, sebab itu ku memujimu. Amin. Mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Saya mau lihat tangan-tangan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Boleh katakan salam kanan kirimu, engkau hari ini luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita salam kanan kiri kita akan berikan kata-kata profetik, kata-kata yang memberkati. Engkau hari ini diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita yang ajaib. Haleluya. Kami berkumpul di tempat ini menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sama-sama angkat pujian. Yo. Tiba saatnya kami berkumpul.
Di hadapan tatamu yang kudus Tuhan, kami berdiri berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami, bahkan untuk gerejamu di tempat ini, bahkan untuk keluarga kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Engkau, sekali lagi umat-umat Tuhan saja, katakan lebih kencang buat Tuhan kita. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Yes Lord Jesus. Kau harapan kami satu-satunya.
besar Tuhan, Kau yang termulia. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya minta jemaat Tuhan katakan, sebab Kau layak terima. Sebab Kau segala raja. Sekarang kita bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Raja di atas segala raja, Yesus, Raja di atas segala. Semangat kita jemaat Tuhan, katakan sebab Kau layak, sebab Kau Raja di atas segala raja. Dengan sungguh sebab Kau layak terima pujian, sebab hanya Engkau yang layak. Tidak ada yang layak selain Engkau Tuhan. Terima pujian penyembahan kami. Biar Engkau saja yang diagungkan, dimuliakan Tuhan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Segala raja, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di
Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian penyembahan kami. Besar perbuatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Ajaib dan heran apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terlalu besar kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak dapat kami hitung satu persatu. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sudah layak dan sepantasnya kami datang ke tempat ini. Kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kami memuji menyembah Tuhan yang hidup. Karena Engkau sajalah Tuhan yang layak. Karena bagimulah segala kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Anak-anak-Mu Tuhan siang hari ini dengan penuh kerinduan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan tiba saatnya kami untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan bicaralah kepada setiap kami siang hari ini. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat manusia melainkan hikmat yang daripada Allah. Yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman Tuhan itulah kebenaran. Kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara sekalian, shalom. Shalom. Ada sukacita saudara? Haleluya, kita sungguh bersyukur. Kalau di dalam anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Hari ini saya rindu saudara untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul ibadah yang sejati. Bilang sama saya, ibadah yang sejati. Nah tentunya saudara pastinya sudah pernah mendengar tema pembahasan seperti ini. Sudah berkali-kali bahkan, tetapi saya mau katakan bahwa bicara tentang ibadah, kata ibadah itu sudah menjadi sesuatu yang disebutnya boleh jangan ditampilkan dulu, nanti nggak surprise ya, ini dulu ya. Ibadah itu sesuatu yang sudah terlalu sering untuk kita gunakan istilahnya. Boleh dikatakan ibadah itu katanya sudah overused ya. Terlalu sering dipakai sehingga tanpa sadar kita mulai kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Ya kita bentar-bentar bilang, saya mau berangkat dulu ya, mau ibadah gitu kan. Besok saya persiapan, mau ada ibadah, pelayanan dan seterusnya. Tetapi biar siang hari ini saudara kita mau merenungkan kembali apa sih makna dari ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan. Esensi dari ibadah yang sejati itu seperti apa? Nah baru boleh di next nih. Nah apa artinya ibadah saudara? Kata ibadah pertama kali muncul itu di dalam perjanjian lama. Di kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. Ketika Tuhan itu berfirman kepada Musa. Dikatakan demikian, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka apa saudara? Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah inilah pertama kali kata beribadah itu muncul di dalam Alkitab, khususnya di dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan menjanjikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka tandanya adalah mereka akan beribadah kepada Allah. Nah yang menarik adalah kata ibadah itu berasal dari bahasa Ibraninya avodah. Bilang sama saya avodah. Dan avodah itu memiliki beberapa pengertian saudara. Yang pertama adalah penyembahan kepada Tuhan. Tentunya ini sudah menjadi sesuatu yang obvious yang sedang kita lakukan saat ini. Saat kita datang ke gereja, kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, itulah ibadah. Tetapi pengertiannya tidak hanya itu saudara. Ibadah berikutnya memiliki pengertian adalah pelayanan kepada sesama manusia. Wow, ternyata ibadah bukan cuma bicara tentang hubungan yang vertikal, tetapi juga yang horizontal. Antara kita dengan sesama. Saat kita melayani, disitulah kita sedang beribadah. Dan yang terakhir dikatakan bahwa
makna atau arti dari ibadah itu bicara tentang pekerjaan fisik. Dikala itu bangsa Israel di dalam pekerjaan sehari-hari mereka bercocok tanam, mereka berkebun dan lain sebagainya. Dan saat mereka melakukan itu semua, bercocok tanam lalu ada masanya mereka panen dan mereka mempersembahkan hasil tanah mereka kepada Tuhan, disitulah ibadah. Nah, disinilah kita akan belajar saudara dari 3 pengertian ini. Maka pertanyaan besar yang akan kita jawab bersama adalah seperti apa sih anak-anak Tuhan itu memaknai ibadah. Nah, minimal ada 3 hal saudara yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Yang pertama, makna dari ibadah adalah sebagai wujud ucapan syukur. Bilang sama saya, wujud ucapan syukur. Nah, ini yang kadang kita lupa. Ya, waktu kita memutuskan untuk datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin fisik kita, tubuh kita ada datang ke gereja. Tapi pertanyaannya, adakah di balik itu hati yang sedang mengucap syukur? Dan hati yang mengucap syukur itu biasanya akan terekspresi lewat wajah. Ya, coba ditengok dulu wajah kanan kirinya. Ini orang-orang yang mengucap syukur atau lagi BU nih, lagi butuh uang nih. Ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting saudara untuk kita renungkan, adakah ucapan syukur itu menjadi sesuatu yang kita bawa di dalam ibadah kita. Dan bicara tentang ucapan syukur itu adalah ketika kita belajar untuk memaknai arti kata cukup. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam pengkhotbah ada seorang bernama Agur bin Yake, di mana dia katakan, Tuhan jangan berikan aku kekayaan tetapi juga jangan kemiskinan. Cukup-cukup saja, pas saja, pas lagi butuh, pas lagi ada. Kan pengennya begitu saudara. Tetapi kadang kita di dalam, ya nggak tahu ya saudara, mungkin melihat orang lain, kita melihat sosial media dan lain sebagainya. Akhirnya kita mulai timbul yang namanya ketamakan. Kita pengen mendapatkan yang lebih karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah, tapi saya mau katakan satu hal saudara, bahwa ayo belajar untuk mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, disitulah kita berbahagia. Ya, jadi saya mau tanya saudara, bahagia dulu baru bisa ngucap syukur, atau ngucap syukur dulu baru nanti kita berbahagia? Mana saudara? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Di dalam segala keadaan belajarlah untuk mengucap syukur, mengerti arti kata cukup. Di mana Tuhan pelihara hidup saya secara sempurna sampai hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada dengan segala keberadaannya. Di situ saya percaya Tuhan yang baik itu yang memelihara hidup saya. Akan lahir ucapan syukur di hati kita. Dan disitulah ibadah kita saudara. Maka di dalam 1 Timotius 6 ayat 5, 6 dan juga 8 dikatakan demikian. Ini kondisi umat pada akhir zaman. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira apa saudara? Ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian. Waduh, gak ada suaranya ini. Cukuplah. Memang kelihatan, aduh kayaknya kurang realistis ya Pak ayat ini ya. Kayaknya gak relate sama hari ini Pak. Tapi coba deh saudara renungkan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Hidup itu lebih penting dari pakaian. Kita masih dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan saudara. Dan oleh karena itu pun, hanya karena itu saja kita bisa mengucap syukur. Yang jadi problem adalah ketika orang datang ke rumah Tuhan dan menganggap bahwa waktu saya beribadah di situ saya akan mendapatkan keuntungan
besar. Ibaratnya Tuhan itu nggak beda seperti vending machine, saudara. Mesin yang kita masukin koin atau kita masukin lembaran 5.000, 10.000, nanti dia akan kita pilih mau minum apa, kita pencet, nah nanti keluar tuh kalengnya, botolnya. Dan akhirnya apa? Kita kecewa oleh karena ekspektasi yang kita bangun sendiri. Ketika kita kan ikut Tuhan pasti begini, pasti begitu, kata siapa? Ya, kita harus siap dengan segala konsekuensi dari pengiringan kita kepada Yesus. Maka dari itu motivasinya harus benar, saudara. Waktu datang ke rumah Tuhan, pastikan hatimu sudah merasa cukup, dilingkupi dengan ucapan syukur. Sehingga motivasi kita tidak menjadi bermasalah. Karena waktu motivasi kita bermasalah, hidup kekristenan kita menjadi rusak. Ibadah kita itu sifatnya jadi transaksional, bukan lagi relasional. So saudara, mari kita renungkan hari-hari ini. Hitung berkat Tuhan satu per satu. Ingat-ingat kebaikannya di dalam kehidupanmu. Tetapi mungkin ada beberapa dari antara kita yang berkata, apalagi Pak yang perlu saya renungkan, kayaknya saya sudah habis. Saya sudah gak punya apa-apa lagi untuk bisa saya syukuri. Ada satu hal saudara, kabar baiknya yang akan selalu bisa kita syukuri di dalam segala keadaan. Boleh di next. Namanya adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. That's the biggest reason. Itulah alasan terbesar bagi seorang Kristen untuk senantiasa mengucap syukur oleh karena Kristus yang tersalib. Saya dan saudara yang seharusnya binasa menjadi tidak binasa. Tetapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu berkat terindah, terbesar yang dicari oleh bangsa-bangsa tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya di dalam Yesus kita terima anugerah keselamatan itu, saudara. Amin. So mari jadikan salib Kristus, kedatangannya 2000 tahun yang lalu, termasuk di kelahirannya melalui Natal. Kita ucapkan syukur, kita terima kasih. Bilang kanan kirinya gini, bersyukur lo punya Yesus. Iya, dia alasan terutama bagi kita mengucap syukur. Nah, tetapi ini saudara, ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sudah membudaya, yaitu apa? Kita membiasakan diri untuk mengucap syukur dengan cara apa? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tidak seberuntung kita. Di masa COVID itu kan semua ngalamin kesulitan. Lalu ada temen yang curhat ya, ada seorang yang curhat sama temennya, aduh gue lagi bete banget nih. Gue baru aja dapat pemotongan gaji, bete gue. Temennya bilang gini dengan hikmatnya, dengan penuh bijaksana, bersyukur lo baru potong gaji, no tetangga lo PHK, dia gak punya kerjaan. Iya juga ya, aduh betapa aku tidak bersyukur, makasih ya Tuhan. Bersyukur di atas penderitaan orang lain. Saya mau bilang itu gak etis, saudara. Ucapan syukur yang demikian, sekalipun kita sudah sering membiasakan, kita tidak mengucapkannya tapi sering timbul dalam hati. Coba saudara ketemu pemulung, lagi mulungin sampah di jalan, saudara samperin, terus saudara salamin. Pak makasih ya. Kenapa dek makasih? Karena lewat Bapak saya bisa mengucap syukur. Dilempar sampah kita, kurang ajar loh kayak gitu. Ngucap syukur atas penderitaan gue. Bukan itu saudara, itu gak etis. Dan yang kedua apa? Bagaimana jika suatu hari Tuhan izinkan kita ada di titik yang lebih rendah dari orang lain. Kita kehilangan pembanding, siapa lagi ya yang bisa gue jadikan bahan untuk mengucap syukur. Dan akhirnya kita kehilangan ucapan syukur kita. Maka dari itu saya mau katakan saudara, waktu kita mau mengucap syukur, pandanglah bukan ke bawah tapi ke atas. Ke atas dalam arti bukan bandingin dengan yang lebih dari kita ya. Sulit mengucap syukur. Pandangnya ke Yesus. Karena dari Yesuslah kita beroleh keselamatan yang sejati. Amin saudara. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama saudara. Bahwa ibadah adalah wujud dari ucapan syukur. Yang kedua, kalau tadi bicara hubungan kita yang vertikal dengan Tuhan,
Yang berikutnya ibadah bicara tentang apa? Sebagai ruang untuk melayani sesama. Makanya Tuhan itu mendesain kita manusia sebagai makhluk sosial. Di mana satu dan yang lain itu harus saling membutuhkan, saudara. Di dalam Kejadian, Tuhan berfirman kepada Adam, segala sesuatu diciptakan baik, bahkan amat baik. Tetapi ada satu hal yang tidak baik, bahkan itu terjadi sebelum dosa masuk di dalam Kejadian pasal 3. Tidak baik bagi manusia hanya seorang diri. Mereka butuhkan orang lain di dalam kehidupannya, saudara. Dan kekristenan tidak pernah dirancang untuk kita bersemedi di goa. Lalu kita berharap sparring partner kita itu orang utan atau nyamuk gitu. Gak bisa, saudara. Kita diizinkan Tuhan untuk berada di dalam komunitas dengan satu tujuan. Untuk kita bisa saling membutuhkan, melayani satu dengan yang lain. Makanya bilang lagi kanan kirinya, aku butuh kamu. Balikin, kamu juga butuh aku. Kita saling membutuhkan. That's the community. That's the church. Orang-orang yang sadar bahwa keberadaanku adalah untuk memberkati satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain. Makanya datang ke gereja jangan hanya, itu kurang kata jangan. Jangan hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara. Tapi juga untuk berfellowship dengan saudara seiman dan saling melayani. Maka di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan saudara, di 2 ayat ini minimal ada 3 kata saling. Dan saling hanya bisa dilakukan minimal oleh 2 orang. Sendirian gak bisa saling. Saling apa sendirian? Berdua itu saling. Ya, jadi sekali lagi saudara, ibadah itu bicara tentang berfellowship dan melayani sesama. Maka dari itu konsep kita mengenai gereja harus benar, saudara. Boleh di next. Bahwa church is a family, not a restaurant. Gereja itu harusnya jadi keluarga rohani, bukan restoran cepat saji. Karena gereja hari-hari ini jemaatnya itu, mohon maaf saudara, bermental customer. Mereka udah nganggep gereja itu kayak restoran. Mana nih ya yang pelayanannya paling oke, mana nih ya yang menunya paling baik, yang servisnya oke. Ya kan? LED-nya mana nih yang paling bagus, ya kan? WL-nya mana yang paling ngangkat beban gitu. Ya kan? Kita punya banyak kriteria mengenai gereja sampai kita lupa bahwa gereja seharusnya menjadi tempat di mana kita saling melayani satu dengan yang lain. Karena kalau bicara tentang mental customer artinya apa? Saya ada untuk dilayani. Tapi kalau keluarga memang pada mulanya orang yang baru percaya Yesus mereka dilayani. Tetapi di dalam pertumbuhannya, di dalam perjalanan waktu dia mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa melayani di tempat ini? Amin saudara? Amin? Iya, mari saudara bertumbuh. Bukan cuma sekedar bermental customer, tetapi kita adalah family member. Ya, dan sebaliknya gereja pun mari. Jangan tanda kutip memanjakan jemaat. Karena wah kita gak mau kehilangan customer kita. Akhirnya kita kasih excellent service. Excellent service is good. Bagus. Dan harus, tetapi motivasinya bukan karena pengen mengentertain jemaat. Tapi karena kita tahu itu mempermuliakan Tuhan. Dan kita mau pertumbuhan rohani di tengah-tengah jemaat kita. Ya, maka dari itu kalau kita saat ini saudara sudah mulai bertumbuh, ingat aja kalau di dalam sebuah keluarga, itu kalau lagi ngumpul keluarga, reuni keluarga, itu biasanya kita makan bareng.
Dan makanannya itu prasmanan, ya kan? Makanannya ambil sendiri, self service. Semua ambil sendiri kecuali masih ada yang diambilin, yaitu siapa? Anak kecil. Mau dong itu ayam goreng, mau dong tadi tuh kita makan apa ya? Ikan roa gitu ya, sambal roa. Wah. Dimintai ini ya dia dilayani karena masih kecil. Coba saudara bayangin kalau udah bapak-bapak, udah jenggotan, punya istri, punya anak. Anaknya 3 lagi. Terus di reuni keluarga bilang mau makan, ambilin, gak mau tahu. Minta dirajem batu kan yang begitu. Karena udah gak pantas saudara. Waktunya bagi dia untuk melayani, dia yang ngambilin. Ayo siapa yang mau makan nih anak-anak, ayo disediain. That's family. Dan kita harus bertumbuh ke arah sana saudara. Ya, jadi gak ada lagi nih jemaat yang cuma pengen datang abis itu pulang. Tapi abis ini berbondong-bondong nih nanya sama para pengurus di tempat ini. Saya mau pelayanan, ada gak ruang saya melayani? Wah, pastinya nama Tuhan dipermuliakan saudara. Ya, 1 Petrus 4 ayat 10 katakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin saudara. Itu yang kedua. Ibadah bicara tentang ruang untuk melayani sesama. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa makna ibadah yang terakhir? Jadi dikatakan ibadah atau avodah bicara tentang pekerjaan fisik. Jadi ternyata ibadah bukan cuma bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas gerejawi, sesuatu yang sifatnya ritual agamawi, no. Tetapi setiap hal pekerjaan yang Tuhan percayakan di hidup kita, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Maka poin yang ketiga bicara ibadah sebagai bentuk persembahan yang hidup. Seluruh hidup kita itulah ibadah kita kepada Tuhan. Maka di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-1 katakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Segenap hidup, seluruh tubuh kita persembahkanlah itu kepada Tuhan. Itu menjadi ibadah yang sejati. Maka itu saudara, jangan kita terjebak karena kita berpikir, oh ibadah itu hanya saat di gereja. Namun dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata-kata, bertindak, disitulah menentukan engkau sedang beribadah atau tidak. Di tengah keluarga, di tempat kerja, di rumah tangga, kesetiaan kepada pasangan. Wah, hari-hari ini kalau saudara nonton berita, infotainment, sosial media, yang satu selingkuh, yang situ selingkuh, makin kreatif lagi selingkuhnya ya kan saudara? Kalau kita tahu ibadah kita adalah rumah tangga, menjaga keluarga itu adalah ibadah, tentunya kita nggak akan main-main ya di dalam pergaulan dan lain sebagainya saudara. Mari jadikan semuanya itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan ya. Maka juga jangan budayakan dualisme antara yang sekuler dan yang rohani. Nah ini kadang ya jadi jebakan buat orang Kristen. Kita memisahkan, oh hal-hal yang begini ini yang rohani. Yang di luar gereja ini yang sekuler, yang duniawi. Padahal poinnya bukan di situ saudara. Tetapi ketika engkau melakukan apapun dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu ibadah. Itu rohani. Amin saudara. Ibu-ibu memasak bagi suami dan anak-anak, merawat rumah tangga. Ya mungkin menunya sederhana, tapi bumbunya bumbu sarang saudara. Bumbu cinta, waduh
Suami dan anak-anak berbahagia. Mama kok menunya spesial mah. Padahal tempe goreng, tahu goreng gitu ya. Tapi kok nikmat sekali. Iya, karena mama masaknya pakai hati. Hati ampela. Enggak, itu jokes bapak-bapak ya. Tapi saudara, saya percaya apa yang dilakukan dari hati itu akan sampai ke hati. Dan itulah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya saudara, mungkin kegiatannya rohani kelihatannya. Melayani, berkhotbah. Tapi bukan karena kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Di mata Tuhan itu duniawi sekali saudara. Itu kejahatan saudara. Tapi sesuatu yang kelihatannya sederhana. Tapi engkau lakukan dengan segenap hati. Itu menjadi bermakna di mata Tuhan. Amin saudara? Amin? Ya, jadi mulai biasakan diri kita untuk beribadah itu dimanapun dan kapanpun. Ya, kadang kita kalau masuk gereja asyirnya menyambut kan, Happy Sunday, selamat beribadah, masuk gitu. Pulangnya gimana? Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Coba sekarang ditambahin lagi saudara. Happy Sunday, selamat beribadah lagi. Karena waktu kita keluar gereja ini kita beribadah lagi, kan kadang lupa. Baru sampai parkiran udah emosi tuh ketika diselak ya kan. Tapi waktu kita sadar di situ pun kita beribadah, sikap perilaku, perkataan kita itu akan menyesuaikan. Amin saudara. So mari jadikan ibadah kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Slide terakhir. Ini beneran terakhir saudara. Baca bersama yuk. 2, 3. Dimanapun dan kapanpun selamat beribadah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri, WL Singers boleh maju ke depan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Biar yang harum dan yang sejati di hadapan tahta-Mu saja Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati dari awal saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ini persembahanku Tuhan. Persembahanku. Bukan hanya materi itu, tapi segenap kehidupan kami. Ku ingin Engkau. Biar didapati Tuhan. Menyenangkan, harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Melalui pujian takkan pernah ku bawa. Ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati
boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Tidak pernah yang bukan terbaik Tuhan, selalu yang termanis buat Engkau. Yang menyenangkan hatimu saja Tuhan. Bukan untuk manusia tapi untuk Engkau. Tidak ada lain yang lebih kami rindukan selain Tuhan menerima, Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak atas pemberian kami ini. Yes. Sebagai persembahan, sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan lembut katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Aku jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak-anak yang baik, pekerja yang baik, mahasiswa yang baik. Hanya demi Engkau Tuhan. Aku jaga kekudusanku, aku jaga pergaulanku. Hanya bagimu Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, aku percaya Engkau menyaksikannya Tuhan. Engkau memperhatikannya. Dan dari tempat yang tersembunyi Engkau memberkati kami. Yes. Sebagai persembahanku, sembahanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku, di hatiku sebagai persembahanku. Yang terbaik bagi Tuhan Yesus, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah segenap hidup kami Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan bagi Engkau. Saat kami memuji menyembah Engkau di gereja, saat kami berfellowship, saat kami berinteraksi dengan sesama kami melayani, kami memancarkan kasih Kristus kepada mereka. Dan saat kami melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terimalah ya Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan. Disenangkanlah Engkau. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan.
di dalam segala keberadaan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bahkan kami percaya ya Tuhan, lewat ucapan syukur itu, hati kami dilimpahi dengan kebahagiaan. Kami percaya, siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Pemeliharaanmu sempurna atas setiap kehidupan kami. Berkati gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya hikmat, kekuatan, kesanggupan yang daripada Tuhan untuk para pemimpin di gereja kami ya Tuhan. Biar semakin hari jiwa-jiwa dimuridkan, digembalakan. Bahkan orang-orang yang belum percaya dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus lebih dan lebih lagi bagi gerejamu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Buat Pastor Reni, terima kasih. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat segala berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati kiranya tangan-tangan yang memberi, dan Kau juga mengurapi dan memberkati setiap pengelola, biar kiranya persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan dalam bentuk transfer, Anda dapat mentransfernya kepada nomor rekening yang tersedia di layar, dan juga Anda dapat men-scan QR Code yang tersedia di layar ataupun yang berada di bawah kursi Anda. Dan apabila Anda memerlukan amplop persembahan, Anda dapat melambaikan tangan, maka para asir akan membantu Anda. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church untuk minggu ini. Kami akan meliburkan doa dan penyembahan Intergen dan kembali mengadakannya Selasa 13 Januari 2026. Hai wanita-wanitanya Tuhan, saatnya kita kembali berkumpul dalam ibadah Women in Christ pada Kamis 8 Januari 2026 bersama Janet Glow dan tim. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan di GBW Purinda Mall Basement G4 Zona Merah. Puri Intergen Church membuka kelas baru pengajaran kehidupan orientasi melayani. Kelas ini akan diadakan on-site dalam 7 kali pertemuan yang akan dimulai dari Sabtu 17 Januari sampai 14 Maret 2026 di Revival Hall Gedung House of Blessing. Daftarkan diri saudara dengan cara scan QR Code yang tersedia atau hubungi nomor 0811 9282 899 untuk informasi lebih lanjut. Peserta diwajibkan memiliki buku Kom 100 berbentuk fisik yang dapat dibeli di toko buku online. Demikian pengumuman minggu ini. Untuk Anda yang memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai, atau Anda dapat memfollow akun sosial media kami untuk informasi terupdate. See you next week. God bless you. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini dengan berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Bapa mengucap syukur buat kasih setiamu, bahkan anugerahmu, sehingga pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan dengan hati yang lemah lembut, kami ingin menerima kebenaran ini, agar firman-Mu yang hidup ini boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah, sehingga hidup kami boleh semakin serupakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami semua bersepakat bersehati, berdoa untuk Pastor Randy yang telah Engkau kirim, Engkau utus ke tempat ini ya Tuhan. Engkau melihat kesetiaan hamba-Mu ini. Kami percaya bahwa ada upah dan berkat yang berlimpah yang Kau sediakan bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.